Hello. Mari kita review lagi controller. Flexing. Oke, referensi lagi buat kalian. Kalau misalkan lagi nyari controller, gue bakal nge-review banyak-banyak controller sih. Tujuannya biar kalian tuh banyak pilihan gitu. Sebenarnya, tiga ini tuh settingnya sama semua. Namanya tuh Nova WGP 14. Ini gue sengaja review tiga-tiganya, biar kalian tuh ada gambaran dari setiap varian warnanya. Sebenarnya isinya bakal sama-sama aja, tapi kita coba buka dulu ya. Oke, tiga-tiganya sudah berdiri. Jadi, kalau misalkan dilihat, dia tuh punya form factor persis banget sama si controller PS5 gitu. Jadi ini kan keluaran Ventec, tadi gue namanya apa? Lupa gue. Namanya tuh Nova WGP 14 gitu kalau kalian cari. Dan ini tuh dia support untuk dua koneksi gitu ya. Dan makanya kan kita dikasih kabel. Kalau yang hitam itu dia dapat hitam sendiri, tapi sisanya dua ini dapat putih. Dia tuh dapat bisa wire gitu ya, dan juga wireless via Bluetooth. Dia tuh support buat ke Android, ke iPhone juga gue coba bisa, terus ke PC ataupun laptop yang ada Bluetooth ataupun dicolok, sama PS3, PS4. Kalau dilihat sih yang putih ini udah paling mirip sama DualSense-nya si PS5 gitu ya. Dan kalau feel-nya sendiri, itu tuh persis banget. Karena kan gue juga kalau misalkan kalian gitu ya pernah nyobain DualSense PS5, itu tuh form factor-nya mirip banget. Jadi kalian yang kebiasaan pakai stick PS4, pasti berasa ini tuh sedikit lebih besar gitu. Ya emang kelihatan lah ya dari bentuknya juga gitu. Kalau dari fisiknya sendiri, dia itu tuh punya berat yang sebenarnya lebih ringan daripada si controller PS5 gitu. Gak bikin lebih pegel lah. Dan ketika di grip gitu ya, dia tuh ada bantuan kayak grid ataupun titik-titik kayak gini nih di bagian trigger ininya, dan juga di micro button-nya. Jadi bikin gak licin gitu. Kalau misalkan kita pencet bagian atas sini dan juga belakangnya gitu. Tapi kalau bagian sini sih mulus-mulus aja sih. Ini pun sama dengan yang lainnya gitu ya. Bagian gripnya tuh nggak ada gridnya gitu ya, jadi langsung plastik mulus, tapi ya tadi di tombol atas bawahnya. Buat fiturnya sendiri, tadi kan gue udah mention, dia tuh dapat micro button di bagian belakang, dan juga ada built-in speaker dan audio jack. Jadi bisa tinggal colok aja ya, kalian punya headset dengan jack 3,5 mm di sini. Dan juga si trackpad yang ini tuh bisa dipakai layaknya yang kayak punya PS4 ataupun PS5. Dan ini tuh bisa diklik juga gitu bagian ininya. Dan pasti bergunanya juga ya buat PS4 ya, karena kan emang use case-nya ya buat kesana gitu. Dan pastinya ada fitur turbo juga yang kalian langsung pencet aja di sini nih. Nah, nanti langsung aktif. Baterainya sendiri dia tuh 600 mAh dan bisa tahan sekitar 15 jam gitu ya. Dan kalau misalkan kalian pengecasan nih beneran dari nol banget, itu tuh sekitar 3 jam. Tapi itu kalau dari nol ya, kadang kan kita juga kalau main, kemarin gue live streaming cuma 6 jam gitu ya. Ya dicolok sebentar juga nggak nyampe sejam udah penuh lagi sebenarnya si baterainya. Terus juga ininya tuh udah adaptive trigger. Jadi kalau misalkan kalian main game racing gitu ya, kalian ini dikit tuh dia kayak ngegas itu pelan, didalemin baru dia kenceng gitu. Tapi emang dia tuh kayak harus agak sini dulu nih. Nah, agak dalam dikit baru dia respon. Kalau misalkan terlalu gini dia belum respon gitu. Ya gue rasa sih ini cuma tinggal pembiasaan aja ya. Tapi buat kalian yang perlu buat main game racing, dia sudah support at least gitu kan. Nggak yang cuma kayak klik langsung cuma satu input doang gitu. Dan juga dia tuh udah support gyroscope. Jadi kalau pengen nge-aero bisa. Nah, ini buat pengetesan gyronya. Kalau buat di Windows sendiri tuh kalian harus download si DS4 ini tuh, dan konektivitasnya harus Bluetooth. Karena ketika gue nyobain di wire, dia nggak jalan. Dan diklaim juga support auto wake, cuman sorry banget gue nggak bisa ngetes gitu ya, karena kan gue nggak ada PS4. Nah, sekarang ini nih, kalau misalkan kondisi lagi nyala gitu. Jadi dia tuh di atasnya emang ada LED gitu ya. Mirip banget kayak yang punyanya PS5. Terus ya di bagian buttonnya gitu yang ada kotak segitiga bulat X itu, dia juga nyala gitu. Dan itu warnanya fix, nggak bisa diganti-ganti. Dan dia punya font sendiri, nggak kayak di PS. Dan tadi tuh untuk si LED ini tuh dia akan berubah warna sesuai dengan konektivitas. Jadi ketika connect Bluetooth, connect via kabel, connect PS3, PS4, dia tuh si LED-nya bakal berubah. Jadi itu tuh semacam ngenandain juga ya. Kayak misalkan tuh kita player berapa gitu kan, terus atau kita lagi connect kemana gitu. Karena kan dia emang multi connection gitu loh. Secara pribadi, yang paling menarik itu tuh adalah yang putih sama yang pink kalau gua. Karena kan kalau yang hitam, ya kalau yang kalian suka yang stealth sih ya, nggak masalah ya. Tapi ya putihnya tuh ini persis banget lah, kayak DualSense cuma versi budgetnya gitu. Dan juga pinknya cakep cuy. Kalian nih yang cowok-cowok nih jangan mentang-mentang cowok-cowok nggak suka pink ya. Pink itu tuh warna yang bagus, dan ini tuh kayak nice to have gitu loh. Setup gue kan sebenarnya kan warna-warni kan. Jadi ketika ada warna pink, jebret, at least buat dipajang gitu, ataupun yang buat dimainin, mantep banget gitu. Dan sebenarnya kan kalau experience main gamenya tuh kalian udah lihat kemarin, mungkin cut yang ada di sini gitu ya, yang gua live selama 6 jam main Genshin, itu gue full pakai ini. Di situ juga kan ada cam desk-nya. Ya kalian bisa lihat lah seberapa nyaman dan seberapa experience-nya langsung selama 6 jam digebet buat main Genshin.
Dia diklaim juga anti-drift untuk si analognya. Nah, buat anti-drift ini tuh namanya Hall effect. Jadi ini tuh yang nggak ada di controller lain. Kalau misalkan kita tes nih di software kayak gini, gua geser-geser, jadi dia bisa presisi. Geraknya dikit, jauh, kanan kiri atas bawah gitu ya, diagonal, semuanya lancar. Nah, buat harga sendiri. Jadi ini tuh ketika launching, jadi gua tuh dapat bocoran kalau misalkan dia tuh lagi di harga promo di 439 untuk dua ini. Tapi kalau ini dilebihin 10.000 gitu ya, jadi 449. Gue paham banget sih sebagai produsen tuh, karena ini tuh warna pinknya tuh warna pink dari plastik, bukan warna pink dicat setahu gue. Jadi pasti dari ongkos produksi beda gitu sama yang ini. Kan kalau yang hitam sama yang putih itu dia base-nya ya udah normal gitu. Nah kayak ini kan, dia tuh ini kan base-nya hitam, ini pun dia base-nya hitam. Kalau ini pink sendiri, jadi ya mungkin ada ongkos produksi yang dipertimbangkan di situ. Dan kalau gue lihat di katalog itu dia ada semacam bundle juga. Jadi kalau kalian beli si WGP14 ini, si stick ini, plus si MH88 itu tuh adalah headsetnya si Fantech gitu ya. Cuma nambah sekitar 40-50 ribu, kalian udah dapat headset gitu. Jadi 499 lah harganya. Ada juga yang stick bundle sama headset Tamago gitu, dia jadi 899. Sama yang terakhir, kalau misalkan kalian emang pengen nyari yang dual player gitu ya, ada dual fan, itu tuh dia dapat kayak WGP14 2 piece. Harganya 799. Ya hemat sekitar hampir 100 ribuan lah ya, lumayan. Jadi ya ini promo posternya yang gue temuin di sosmednya Fantech. Jadi ya buat tambahan informasi lah. Iya, gimana? Silahkan pendapat kalian masing-masing. Dan silahkan kalau pengen coba gitu ya, ataupun datengin toko Fantech, gue nggak tahu di mana. Tapi ya kalau kalian bisa hands-on langsung mungkin bakal lebih enak. Feel-nya sama banget, balik lagi kayak si PS5 gitu ya. Dan buat kalian yang tangannya cukup besar kayak gue, ini enak. Karena ketika kalian mencet si micro button di belakang jadi pas gitu. Tapi kalau misalkan tangan kalian yang stick PS4 aja kekecilan gitu tangan kalian, ya mungkin bisa dipertimbangkan kalau ini sebenarnya agak cukup besar gitu. Ya udah, komen aja kalian mau nyuruh gua nge-review apa lagi. Mungkin nanti gua juga bisa minta ke orang Fantech kalian ke bagian belakang. Bro, kirimin dong kita. Jadi kan enak. Sekalian kalian sebelum beli bisa cek-cek di sini dulu gitu ya. Jadi tidak menyesal gitu setelah membeli. Jadi dari gua semoga bermanfaat. Nuhun.